Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberi rahmat oleh Allah SWT. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini 29 September dan besok 30 September. Hari yang kelam buat bangsa kita. 30 September 55 tahun yang lalu, tepatnya 30 September 1965, putra-putra terbaik bangsa kita diculik dan dibunuh dengan kejam oleh orang-orang PKI yang biadab itu. Ya, orang PKI yang kejam sekali. Itulah orang PKI. Kejam, menghalalkan segala cara, mengadu domba, memfitnah demi tercapainya tujuan mereka. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah menjadikan negara kita menjadi negara komunis. Al-Mumin Jalik. Astagfirullahaladzim. Ya, untungnya kita ada Pak Presiden Soeharto, Pak Soeharto, yang kemudian menyelamatkan kita sehingga kita tidak terjerumus menjadi negara komunis. Ya, kita harus berterima kasih pada Pak Soeharto, karena memang pada kenyataannya dia yang menyelamatkan kita sehingga kita menjadi seperti sekarang, tidak menjadi negara komunis. Coba kalau nggak ada Pak Soeharto. Jadi teman-teman, terutama buat generasi milenial, saya yakin banyak sekali yang nggak tahu tentang sejarah PKI, karena teman-teman milenial kebanyakan nonton game, kebanyakan main game, jadi nggak tahu sejarah. Jadi ada baiknya tontonlah itu film G30 SPKI. Anak-anak milenial bangsa Indonesia harus menonton atau wajib nonton film G30 SPKI biar anak-anak milenial tahu tentang sejarah kelam bangsa kita. Memang bahwa film itu mungkin tidak 100% benar, tapi melihat track record daripada sutradaranya, maka saya percaya dan saya yakin paling tidak 80% lah film itu mendekati benar atau mendekati dengan kenyataannya, realitanya. Jadi kalau menurut saya film itu layak dan harus ditonton agar kita tidak lupa akan sejarah, terutama buat generasi milenial. Dan hari ini 29 September 2020, Bung Karni Ilyas akan mengangkat tema tentang PKI dalam diskusi Indonesia Lawyers Club di TV One dengan tajuk atau tema ideologi PKI apakah masih hidup. Bung Karni, izinkan saya sebagai warga biasa, rakyat jelata, orang kampung, orang desa, ikut berkomentar, Bung. Jadi memang bahwa ideologi itu tidak akan pernah mati. Ideologi tidak akan pernah mati, dia akan terus hidup. Cuman menjadi besar atau enggak, nah itu pertanyaannya. Termasuk PKI. Loh, kita tahu semuanya kok. Ada yang menulis buku dengan judul Aku Bangga Menjadi Anak PKI, atau Aku Bangga Sebagai Anak PKI. Ya itulah pokoknya. Saya heran apa yang dibanggakan gitu loh.
Orang-orang PKI itu kejamnya luar biasa, membunuh kiai-kiai, membunuh jenderal, apa yang tidak sependapat dengan mereka, siapa yang tidak sependapat dengan mereka dia bunuh, terus mengadu domba. Yang seperti itu kok dibanggakan. Terus apanya? Apanya yang mau dibanggakan? Saya kadang gak habis pikir. Jadi sekali lagi, bahwa ideologi tidak akan pernah mati, termasuk ideologi PKI ini, komunis. Maka itu kita semua warga negara Indonesia yang masih waras, mohon agar tetap waspada dan hati-hati dengan bangkitnya lagi ideologi komunisme, bangkitnya lagi PKI. Kita harus menutup celah orang-orang PKI untuk bangkit kembali, bagaimanapun caranya. Jangan kasih celah buat mereka untuk bangkit. Jadi tolong, kemarin sempat ada orang-orang yang kepengen merubah Pancasila dengan menjadi Trisila atau Ekasila. Hentikan itu, stop itu, karena itu bisa menjadi pintu masuk, bangkitnya lagi komunisme. Tuh. Jadi tolong stop itu ngotak-atik Pancasila. Pancasila jangan diotak-atik, itu udah final. Para pendiri bangsa kita sudah sepakat. Jadi tolong jangan dirubah-rubah. Pancasila adalah ideologi bangsa. Pancasila adalah dasar negara kita yang tidak boleh diotak-atik dan tidak boleh diganti-ganti dengan khilafah atau apalagi dengan komunisme. Amit-amit cabang bayi. Gitu loh. Mohon tolong bapak-bapak yang di anggota DPR, bapak-bapak yang sekarang berkuasa memimpin negara ini, gak boleh lupa, gak boleh lengah. Jangan biarkan PKI bangkit kembali. Jangan kasih celah buat mereka untuk bangkit kembali. Ya kita gak dendam, kita lupakan dan kita maafkan apa yang sudah terjadi di masa lalu yang kelam itu. Tapi mohon kita jangan permisif atau memberi celah kepada mereka untuk bangkit kembali, apalagi menganggap mereka tidak salah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Bung Karni tolong undang narasumber yang berkompeten. Yang lagi rame sekarang Pak Gatot Nurmantio, yang kemarin ditolak di Surabaya, di Jawa Timur. Undang dia. Siapa yang dengar statementnya, jangan lupa Rocky Gerung, Fadlizon. Ya orang-orang yang berkompeten lah, undang mereka untuk bicara. Terus anak-anak para jenderal. Kita harus tetap mengulang cerita ini agar kita tidak lupa. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Berbahaya seandainya kita lupakan sejarah. Jangan sampai sejarah yang kelam itu terulang kembali di masa depan dan kita akan menyesal. Kita akan menyesali kecoblosan kita. Oke, buat teman-teman, mudah-mudahan selalu sehat. Mohon maaf jika saya terlalu banyak bicara. Tapi memang saya jujur saja benci sekali dengan PKI karena kekejamannya. Dan sekali lagi terima kasih buat Pak Soeharto. Dengan segala kelebihan dan kekurangan Pak Soeharto, saya tetap harus mengucapkan terima kasih sekali karena berkat jasa beliau kita tidak menjadi negara komunis. Ya. Ideologi tidak akan pernah mati.
maka itu kita harus tetap hati-hati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Sebagian rezeki dari channel ini akan saya sumbangkan buat anak yatim piatu. Jadi tolong subscribe dan tonton terus video-video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.